Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Ini dari Kota Madiun teman-teman ya. Wali Kota Madiun, Maidi menginstruksikan ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K ya. Yang baru, Kota Madiun tidak menggadaikan SK ke bank teman-teman ya. Peringatan keras ini disampaikan langsung ke ratusan P3K dan ASN teman-teman ya. Menurut Maidi, dirinya ingin semua P3K dan ASN baru bisa menikmati gajinya. Dirinya tidak segan memecat P3K dan ASN baru yang nekat menggadaikan SK ke bank teman-teman ya. Jadi ini sangat tegas sekali dari Wali Kota Madiun untuk tidak menggadaikan ya bagi teman-teman P3K yang baru teman-teman ya. SK P3K keluar tidak boleh punya utang saya pecat teman-teman ya. P3K tidak punya utang dengan SK. ASN yang baru ini juga tidak boleh utang teman-teman ya. Ujar Maidi saat pelatihan implementasi pembelajaran digital dengan kelompok di Dinas Pendidikan di Gedung Diklat Senen teman-teman ya. Maidi mengatakan larangan gadaikan SK, P3K, dan ASN tersebut, kata Maidi terkecuali untuk hal tertentu yang sangat penting. Nah, Maidi tidak melarang pegawai P3K gadaikan SK hanya untuk kredit rumah dan biaya kuliah teman-teman ya. Jadi ada dua ini saja teman-teman ya untuk kredit rumah dan biaya kuliah. P3K harus menikmati gajinya ya. Dilarang utang teman-teman ya. Ambil kredit tidak saya ACC kecuali untuk beli rumah dan biaya kuliah S2 atau S3 ya saya ACC teman-teman ya. Jadi hanya dua itu saja yang dapat di ACC dari Wali Kota Madiun teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya? Banyak teman-teman ya yang sebelum-sebelumnya itu mohon maaf itu banyak sekali yang karena gengsi atau kenapa itu memang banyak yang menggadaikan untuk kebutuhan. Nah, kebutuhan yang tersier yang tidak penting teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Makanya dari Wali Kota Madiun sudah paham dengan fenomena dari ASN ya, baik P3K maupun PNS. Nah, makanya tidak boleh menghutang hanya karena dengan kebutuhan yang tersier teman-teman ya. Jadi boleh menghutang kalau hanya untuk kuliah ya, untuk melanjutkan pendidikan dan untuk beli rumah ya, karena kebutuhan hidup berumah tangga teman-teman ya. Yang jomblo juga boleh teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman ya. Saat ini Jelas Medi ada 420 pegawai P3K dan ASN baru di Kota Madiun. Mereka mendapat bantuan laptop gratis untuk pembelajaran kepada semua murid teman-teman ya. Ada 420 P3K semua ikut pelatihan dari Google hari ini. Ilmunya untuk mewujudkan Kota Madiun pintar teman-teman ya. Sangat bagus sekali ya. Kita apresiasi ya untuk Wali Kota Madiun sudah memberikan laptop gratis untuk pembelajaran dan untuk mewujudkan Kota Madiun pintar teman-teman ya. SK P3K bisa digadaikan ke bank pinjaman hingga Rp 100 jutaan teman-teman ya. Ini dari info lagi teman-teman ya. Nah, ini ya, SK P3K apakah bisa digadaikan ke bank dan beberapa batasan pinjamannya teman-teman ya. Nah, ini P3K merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau statusnya sama dengan PNS teman-teman. Namun hanya saja P3K jika pensiun tidak mendapatkan gaji atau dana pensiun seperti pegawai negeri sipil teman-teman ya. Ternyata SKP3K bisa digadai dan nominal pinjaman bahkan bisa sampai seperti PNS, mencapai ratusan juta rupiah teman-teman ya. Sebelum kita lanjut membahas soal SKP3K, berikut ini pengumuman ya SKD Pasca Sangga P3K 2022 teman-teman ya. Ini nggak usah kita baca karena hanya keperluan membahas tentang Maska Sanggah saja teman-teman ya. Langsung ke intinya saja teman-teman ya. Bank terima gadai SK P3K ini pertimbangannya teman-teman ya. Ini lanjutannya tadi ya, langsung dari rakyatbengkulu.com. Bank terima gadai SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K dengan sederet pertimbangan teman-teman ya. Nah, apa saja?
seperti yang dijalankan Bank Bengkulu yang menerima SKP3K sebagai agunan pengajuan peminjaman perbankan teman-teman ya. Nah, ini di daerah Bengkulu ternyata bisa teman-teman ya. Pertama, status P3K hampir sama dengan PNS dan sama-sama berstatus ASN teman-teman ya. Dengan status ini, P3K bisa mendapatkan pelayanan yang sama dalam hal peminjaman uang seperti yang dimiliki ASN teman-teman ya. Kedua, P3K rutin menerima gaji setiap bulannya sehingga dipastikan tidak akan menunggak pembayaran angsuran pinjaman. Nah, seperti ini sebagai pertimbangan dari bank teman-teman ya. Karena tiap bulan ada gaji yang pasti didapat oleh setiap P3K teman-teman ya. Dengan pertimbangan di atas, maka Bank Bengkulu Cabang Karangtinggi Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan fasilitas peminjaman bagi P3K teman-teman ya. P3K bisa meminjam uang ke Bank Bengkulu dengan menggadaikan SK ya. Meski demikian, sebagaimana disampaikan Kepala Cabang Bank Bengkulu Karangtinggi Benteng Herman Safri SE ya, melalui Kabak Pemasaran dan Kredit Verly Azizi, belum lama ini besaran peminjaman yang diberikan berjumlah sebesar ASM teman-teman ya. Dikarenakan P3K ini sistemnya kontrak, kami memberikan masa angsuran paling lama 1 tahun dengan besaran pinjaman sampai 25 juta saja teman-teman ya. Nah, teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya. Nah, untuk beda daerah ya, beda kebijakan teman-teman ya. Ini dari Kota Madiun, ini langsung tidak boleh hanya dengan 2 kategori saja teman-teman ya, untuk beli rumah dan kuliah S2 atau S3 atau melanjutkan pendidikan teman-teman. Itu pasti di ACC. Nah, kalau di Bengkulu ini langsung bisa teman-teman ya, tapi nominalnya nggak banyak teman-teman ya, hanya 25 saja teman-teman ya, atau 25 juta saja teman-teman ya. Ya mungkin di daerah lain belum terekspos juga ya, kemungkinan hampir sama, tapi kemungkinan ada peraturan-peraturan yang nantinya hanya bisa dilakukan di daerah tersebut. Nah, itu sesuai dengan perintah dari wali kota, dengan kepala-kepala atau direktur atau lain sebagainya, teman-teman ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih teman sejawat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.